Fasl. Syurutul khutbatain asyratun. Syarat-syarat khutbah, syarat dua khutbah ada 10. Betul? Syarat-syarat dua khutbah ada 10. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsain al-asghar wal akbar. Suci dari dua hadas, kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan dia wudu, hadas besar yang mewajibkan dia terus suci. Nggak boleh batal wudu, nggak boleh hadas besar juga. Syarat dua khutbah Jumat. Yang kedua, at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis di bajunya, di badan dan di tempatnya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, khutbah Jumat boleh dilakukan meskipun terdapat najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, suci dari tempat, pakaian dan badan. Selain Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, Hanafi, Hambali nggak apa-apa. Walaupun najis tempatnya, walaupun najis badannya, walaupun najis pakaian, asal nanti sholat jangan najis. Pas khutbahnya aja, paham nggak? Pas khutbahnya aja. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak boleh, harus suci. Tempat khutbah tadi maksudnya tempat berdirinya dia. Apakah harus pakai mimbar ya? Sunnah pakai mimbar. Nah, nggak harus, ya nggak ada mimbar gimana ya? Berdiri, asalkan berdiri. Terus nanti ada jeda waktu buat kerjain kursi. Yang ketiga, satrul aurah. Syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Dari pusar sampai lutut. Yang keempat, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Itu syarat yang keempat. Kalau nggak mampu gimana? Duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Tapi lebih baik diganti. Masa dipaksain juga, banyak yang lain. Terus kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, dia mampu berdiri tapi dia duduk, dia mampu berdiri tapi dia duduk, sah apa enggak? Siapa ngomong enggak? Hah? Siapa yang ngomong enggak? Tahu dari mana itu? Kan bagi yang mampu, dia mampu. Dia duduk. Dulu ilmu KRL jangan dibawa ke sini. Komuter lain yang dibawa sini, jangan asal jawab, paham? Ini yang mau jawab. Hukum di atas itu menurut Imam Syafi'i, al-qiyamu 'alal qadir. Kalau menurut Imam Syafi'i, jawabnya begitu di. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, walaupun dia mampu berdiri, tapi dia khutbahnya duduk, maka boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Kalau dia mampu harus berdiri. Paham? Jangan biasain nggak. Kalau ini nggak tahu, jangan sok tahu. Paham ya? Soalnya ini udah tahu benar. Ada alim. Jangan ente asal ceplos-ceplos. Jangan, bahaya itu. Paham ya? Soalnya emang ente tahu. Enggak, Beb. Itu kan ada nih. Menurut Imam Syafi'i. Al-qiyamu 'alal qadir. Tapi kalau menurut selain Imam Syafi'i seperti Imam Ahmad dan Abu Hanifah, walaupun dia mampu berdiri, tapi dia khutbahnya duduk boleh. Tapi lebih baik diganti. Ya, ada yang lebih sehat, kenapa ente harus paksain? Baik. Yang selanjutnya syaratnya al-julus bainahuma fawqa tuma'ninah as-shalah, duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua dengan batasan di atas kadar tumak-ninah. Nah, tumak-ninah ada yang masih ingat nggak apa itu tumak-ninah? Berdiam sejenak dengan waktu tidak subhanallah. Nah, sukunul jawarih bigadri subhanallah. Diamnya anggota tubuh dengan batasan waktu bacaan subhanallah. Berapa lama tuh subhanallah?
2 detik atau 3 detik anggap ya enggak, subhanallah. Ya. Fawqa tumakninah, di atas tumakninah. Berarti di atas berarti ya 5 detik lah, 3 detik, 5 detik gitu loh. Jangan nanti duduk bentar langsung diri lagi. Lebih dikit lah. Bahkan ada diajarin kita. Allahu a'lam itu ada riwayat apa enggak. Di pas makmum jangan di depan pagar orang, bilangin mas. Jangan pagar sama orang mas. Ada makmum, imam lihat imam lagi duduk, ada bacaannya. Apa bacaannya? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca itu dalam hati. Khatib juga baca, si makmumnya juga baca. Walaupun nggak apa salah, nggak ada salahnya. Yang salah kalau ente ngatain orang, yang salah kalau ente ya ngomong. Berzikir nggak apa-apa, apalagi di dalam hati. Al-julus bainahuma fawqa tumakninatis shalah. Ya, duduk di antara kedua khutbah pertama dan khutbah kedua itu dengan batasan tumakninah dalam salat. Yang keenam, al-muwalatu bainahuma. Yang keenam adalah mualah terus menerus di antara khutbah pertama dan khutbah kedua berturut-turut. Tidak dipisah antara kedua tersebut dengan waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Jangan dipisah. Tidak ngomong, kotak Enggak. Ngapain dibawa ini? Ya. Al-mualah terus menerus antara khutbah pertama dan khutbah kedua, nggak boleh dijeda. Terus yang ke selanjutnya al-mualah bainahuma wa bainas shalah. Antara khutbah yang kedua dan sholat juga harus bermualah, menyambung. Nggak boleh diputus. Imam dalam sholat Jumat, ya, ada masalah nih sini. Apakah boleh jika yang menjadi imam dalam sholat Jumat adalah selain khotib? Maksudnya yang jadi imam sholat Jumat nanti bukan khotibnya. Boleh apa enggak? Boleh nggak, Din? Lu pikirannya mikirin apa sih? Din, laki lu mikirin apaan sih? Hah? Utang. Ini jadi utang nanti. Khotib, ini khotib khutbah nih, tapi dia nggak jadi imamnya. Imamnya misalkan khotib si Ihsan, imamnya si Haji Imam, boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh dengan syarat Haji Imam sebagai imam tadi dengerin semua khutbah si khotib. Haji Imamnya telat, nggak dengerin khotib, nggak boleh. Paham? Boleh dengan syarat si imam tadi mendengar seluruh rukun-rukun khutbah. Ya, rukun-rukun khutbah kemarin tuh ada 5 kan? Rukun khutbah ada 5. Si haji imam tadi yang bakal jadi imam, dia mendengarkan seluruh rukun-rukun khutbah, maka boleh dia menjadi imam. Maka dinamakan haji imam. Ya. Apa haji makmum itu? Boleh, asal si imam tadi yang bakal jadi imam, walaupun dia bukan khotib, dia mendengar seluruh rukun-rukun khutbah. Yang pertama dan kedua. Kemudian syarat khutbah Jumat yang ke-8 adalah antakuna bil arabiyah, hendaknya khutbah tadi, 2 khutbah tadi dengan bahasa Arab. Maksudnya apa? Rukun-rukunnya dengan bahasa Arab. Apa rukun kemarin? Hamad, alhamdulillah, memuji Allah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad di khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga, wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Terus
Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah pertama atau kedua, atau yang terakhir mendoakan mukmin dan mukminat di khutbah yang terakhir. Nah itu dengan bahasa Arab. 5 rukun tadi itu dengan bahasa. Andaikan misalkan dia khutbahnya pakai bahasa Arabnya dan rukun sah, nggak pakai barakallah yang penutupan Jumat tuh. Dulu gue lihat ya, astaghfirullah innahu, nggak pakai itu, atau nggak pakai yang lainnya, dia baca alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, usiku wa nafsu bittaqwallah, ittaqullah haitsu ma kunta. Terus baca bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina, udah lebih satu ayat. Pas terakhir terus dia baca Allahumma ighfir lil mu'minina, cukup. Misal itu asal kalau dia ngambil rukunnya saja. Itu penting tuh, setiap ente hadir Jumat ente harus perhatikan 5 rukun tadi di khutbah pertama dan kedua. Karena kadang si khotib lupa. Atau dia nggak tahu, nggak ngerti ilmunya. Maka kalau dia nggak ada salah satu rukun tadi, maka tidak sah. Paham ya? Tidak sah Jumatan. Ini penting kayak gini. Makanya itu pentingnya belajar itu begitu. Antakun nabil Arabi, hendaknya rukun Jumat tadi dengan bahasa Arab. Meskipun yang hadir tadi orang ajam, maksudnya kayak kita ajam, bukan orang Arab, nggak ngerti ya, harus tadi itu sudah syaratnya. Paham ya? Adapun selain rukun itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, boleh. Selain rukun nggak apa-apa. Asal 5 rukun tadi disebut dengan bahasa Arab. Yang ke-9, ayusmi'aha arba'in. Hendaknya mendengarkan 2 khutbah tadi 40 orang. Ya. 40 orang yang memenuhi syarat wajib dia salat Jumat. Kemudian syarat yang berikutnya antakuna kulluha fi waqtil duhur. Hendaknya semua tadi di khutbah dan sholat khutbah, 2 khutbah Jumat tadi dan sholat Jumatnya di waktu duhur. Baik. Terus ada tambahan syarat yang nggak ada di situ, khutbah khotib tadi adalah laki-laki, nggak boleh perempuan. Perempuan tidak boleh, harus laki-laki. Dan khutbah tadi tambahan doang nomor 11 tadi ya, itu tambahan. Nanti al-janaiz tentang jenazah insyaallah yang akan datang. Nah, ini ada tambahan sedikit. Tadi kan kita udah bahas rukun khutbah, syarat khutbah, terus salat Jumat udah kita bahas juga, yang wajib-wajibnya apa aja. Sekarang sunnah dalam salat Jumat di hari Jumat. Sunnah-sunnahnya apa aja sih ketika di hari Jumat? Disunnahkan mandi kalau buat yang mau menghadiri salat Jumat. Waktunya sunnah mandi itu mulai setelah fajar, setelah subuh tuh mulai tuh, nanti niat mandi buat Jumat sudah bisa. Paling afdolnya pas mau berangkat sholat Jumat. Atau misalkan ente dari rumah mau kerja, nggak ada subuh mandi, sekalian niatin sholat Jumat, karena di kantor nggak mungkin mandi misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bisa mandi, pas mau ke masjid mau sholat Jumat, niat mandi Jumat.
Terus habis mandi dianjurin baca ya Muhaimin 100 kali. Habis mandi baca ya Muhaimin 100 kali. Ada yang mengatakan sunnah mandi Jumat ini bagi yang mau menghadirin salat Jumat aja. Ini menurut yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Kalau misalkan dia lagi musafir atau lagi sakit, sunnah apa enggak? Tetap sunnah juga mandi menghormatin hari Jumat ya. Jadi bagaimana mandi hari raya itu. Terus kalau misalkan dia nggak sempat mandi Jumat, sibuk atau nggak ada air atau yang lain lah alasannya, maka disunahkan bagi dia mengkodok mandi Jumat tadi. Habis Jumat nanti niatin mandi Jumat, kodok niatnya. Tuh, boleh tahu kan ente? Mandi tetap rangkin memuliakan ente sholat Jumat, memuliakan hari Jumat dan sholat Jumat. Ini menurut Ibn Hajar. Selesai habis sholat Jumat, pulang mandi. Sama juga ketika gunting kuku. Gunting kuku kan sunnahnya sebelum Jumat. Gunting kuku. Tapi misalkan nggak sempat atau lupa, nggak apa-apa. Habis sholat Jumat ente gunting tetap dan dikuburin jadi saksi insya Allah nanti. Nah, biasanya gunting kuku juga setiap hari Senin. Senin sama Kamis sama Jumat. Selain itu jangan. Biasain Senin, Kamis, Rebo jangan. Kalau Rebo yuritul fagar, mewariskan kefakiran kalau Rebo. Ya, ala kuliah ikutin aja udah. Kemudian sunnah lagi di hari Jumat tuh selain mandi, membersihkan, merapikan tubuh, ya, seperti mencukur bulu ketiak, cukur gigi. Mak, Sol, beliin cukuran ada nggak? Cukur ketiak. Udah berapa tahun nggak cukur? Ya, cukur bulu ketiak. Jadi para istri tegur kalau laki bulu ketiaknya panjang. Ya. Kalau istri punya bulu ketiak panjang, kelewatan ya. Cukur harus bersih. Laki juga bersih. Memang kalau laki sunnahnya cabut ya, tapi kalau sakit ya ente cukur aja udah, cukur yang bersih, jangan jorok kok. Han, cukurin Han kalau dia tidur bawa gondrong. Cukur bulu ketiak, jorok tuh kalau panjang, bulu ketiak tebal, nyimpen duit bisa. Cukur, Alvin cukur Vin, ya. Bulu kemaluan juga begitu. Cukur setiap hari Jumat biar bersih, kalau nggak bau jorok. Ini bulu dipelihara lebih dari berbulan tuh, setan bergelantungan di bulu kemaluan. Gondrong udah kayak harimau. Paham? Cukur set. Paham ya? Kumis potongin dihabisin tapi ditipis. Kalau dipotong ya nggak masalah. Yang penting kumis asal rapi. Kumis itu sunnah, asal dirapikan dan tidak melebihi ini nih. Kalau di bibir tuh ada kayak putih-putih kan, jangan ngelebihin kayak gini. Kalau minum susu dibuka dulu. Ya ada kan orang kayak gitu kan. Kalau minum kopi juga kena kopinya, kena susunya. Boleh pakai kumis asal tapi nggak melebihi ini nih yang ada bergaris. Kemudian sunnah tadi memotong kuku tuh, kuku dipotong, rapiin. Jangan pernah melihara kuku yang panjang-panjang apa tuh, jorok itu. Kemudian gunain siwak, beli siwak, nih. Kemudian dan lain-lain ya, banyak. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Man igtasala yaumal jum'ah fa ahsana ghuslah." Barang siapa dia mandi pada hari Jumat secara bersih, terus
memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki, wala bisa min salih thiyabi, dia pakai pakaian yang paling baik dalam arti yang paling bersih, paling bagus. Wa massa min tibi baiti au duhni, kemudian dia pakai minyak wangi, minyak rambut, minyak wangi di rumahnya. Wakoda, dia pagi-pagi pergi ke masjid, berangkat permulaan waktu, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni dosa dia antara Jumat sampai Jumat yang akan. Ini kayak gini dapat diampunin dosanya. Ya ini udah nggak mandi, bawa rokok, bawa apa, udah asal-asalan, kusut-kusutan, asal menghadirin sholat Jumat, ini nggak bisa. Wa ziyada 3 ayyam min allati ba'daha, udah diampunin Jumat dia sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari, berarti 10 hari ke depan dia diampunin dosanya. Tuh kalau dia kayak tadi mandi bersih-bersih, minyak rambut, pakai baju yang bagus, sunnah juga pakai baju putih. Nih bahas nih, sunnah lagi di hari Jumat memakai pakaian warna putih dengan baik, semuanya serba putih, serbannya, imamah kalau pakai imamah. Ya. Disunahkan juga bagi khotib menghias diri dengan sebaik mungkin, sebagaimana sabda Nabi, ilbasu min thiyabil albir, pakailah pakaianmu tadi dengan pakaian yang putih. Kalau dia jadi khotib, jadi biasain pakai putih sep. Kopi yang putih lo mana? Hah? Kopi yang putih sul, beliin sul. Ente mana? Biasain pakai warna putih juga. Ya. Di majelis usahakan warna kalau bisa, kalau emang ada. Tapi kalau emang nggak ada ya mau apa. Tapi kadang-kadang pakai warna kalau buat jalan, karena apa, suka kotor. Terus kalau putih juga suka apa, ketahuan langsung kalau pakai warna kayak ini, bisa nyamar jadi haji imam nih. Kita mirip 11-12 ya. Pakai warna putih di majelis. Di sholat Jumat lebih utama sholat Jumat, baju putih, kalau bisa sarung putih, kalau bisa maaf celana dalam putih, kalau bisa sendalnya sendal putih, semua serba putih. Anak putih semua tapi kulit anak hitam, ya nasib lo. Pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian. Masker, misalnya masker putih semua. Biasain kayak gitu. Harus cinta dengan warna putih, karena Nabi cinta terhadap putih. Malaikat suka warna putih, dan salaf kita, habaib kita juga suka warna putih. Nunjukin orang kalau bisa jaga dia dengan pakaian putih tadi bersih, nunjukin orang tadi bersih. Dia lihat putih cepat kotor, di keraknya, di sini. Kalau yang jarang mandi pasti hitam di sini, ya kan? Makanya dia nggak mau pakai pakaian putih. Biasain pakai baju putih, harus cinta, terutama hadir majelis maulid. Kalau bisa pakai pakaian minim, kalau bisa pakai baju kopiah paling enggak kopiah. Paham ya? Man tasyabbaha bil qaum fahuwa minhum, yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan mereka. Ini cinta sama habaib, tapi yang diserupain bukan habaib, model begini. Siapa yang itu contoh? Oh, beb, ya udah itu gabung sama mereka. Oh, cinta sama habib harus tiru mereka, paham ya? Biasanya kayak gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa diusahakan warna terutama hari Jumat. Harus tuh kayak gitu. Dulu punya semua lengkap, sendalnya putih khusus hari Jumat. Sediain. Apapun warna putih. Kalau bisa jam-jam warna putih. Semuanya serba putih. Kemudian sunnah lagi pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi yang paling afdol yaitu minyak misik. Minyak misik ini campur dengan air bunga mawar jika ada. Ya, minyak wangi yang bagus lah, yang mahal. Jangan minyak nyong-nyong loh. Minyak wangi yang bagus ya. Dan memakai minyak wangi ini hukumnya adalah sunnah kecuali pada 2 masalah. Jika dalam keadaan berpuasa fardu atau sunnah, maka hukumnya makruh menggunakan minyak wangi. Yang kedua, jika dalam keadaan berihram haji, maka hukumnya haram. Pakai minyak wangi sunnah kecuali dalam 2 hal. Ketika lagi puasa wajib atau puasa sunnah. Yang kedua, ketika
lagi ihram, nggak boleh, haram. Selebih dari itu pakai, terutama buat yang laki dalam ibadah selalu pakai minyak wangi. Perempuan pakai minyak wangi untuk suami, jangan nanti pakai minyak wangi buat teman-temannya, malah laki bau kepet, bau dapur, jangan, paham ya? Buat suami pakai minyak wangi, niatin ente kayak gitu, lebih afdal ente daripada berzikir, lebih afdal ente daripada ibadah. Kenapa ente nyenengin suami, begitu juga kepada perempuan, jangan untuk istri aja, suami juga harus tampil wangi. Sholatnya, ibadahnya harus selalu dalam keadaan wangi, karena yang dicintai oleh Nabi itu salah satunya di dunia ini ya. Kata Rasulullah, ada 3 hak bagi seorang muslim di hari Jumat: siwak, mandi, pakai minyak wangi. Tuh. Siwak, mandi, pakai minyak. Ente mulia, ente amalin kayak gini, ente agungkan hari Jumat. Insya Allah kalau ente agungkan, ente meninggalnya hari Jumat, insya Allah. Asal benar-benar dipersiapkan dari malam Jumat, dari sebelumnya menghadiri mandi wangi-wangi, benar-benar ente cintain Jumat tadi. Karena orang tadi meninggal sesuai dengan apa yang kebiasaannya nanti. Apa yang dia cintai, datang hari Jumat malah dia senang. Maka yang kelima, membaca surah Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Mulai masuk malam Jumat itu Kamis malam, Kamis maghrib nih, misalkan hari ini Kamis maghrib, masuk malam Jumat. Kamis masuk maghrib, sunnah tuh baca Kahfi, baca Al-Kahfi. Masa sumber hidup nggak pernah baca Kahfi? Kau baca kok Kahfi? Nggak baca lu. Wah, baca Kahfi setiap malam Jumat. Baca Kahfi pendek. Alhamdulillah di antara Arabiyah kita wa lam yaj'alhu qayyima yang gerak tak jadi dan itu ibasyiral mu'minin nabiyya amaluna shalihati amala. Baca. Kalau dibaca, baik laki ataupun perempuan, ya dibaca, nanti lama-lama hafal. Hafal. Terus di hari Jumat juga baca juga. Udah malam Jumat dibaca, di hari Jumat ya baca juga. Malah di sini ukuran paling sedikit dalam membacanya sebanyak 3 kali. Habib Ali Masyhur, saya dengar dari guru saya yang keluaran dari Mustafa di rumah. Itu kakaknya Habib Umar bin Hafidz setiap Jumat, sebelum Jumat tuh, sebelum udah itikaf di masjid, beliau baca Kahfi 3 kali. Baca Kahfinya 3 kali. Panjang beb, lama ya. Kalau yang tidak biasa cepet, enak bacanya. Kalau nggak bisa 3 kali, minim sekali lah. Minim sekali. Dikatakan sabda Nabi Muhammad, man qara'a surat al-Kahfi yaumil Jum'ah, barang siapa setiap Jumat atau malam Jumat dia baca surah Kahfi, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Allah akan menerangi, memberi dia cahaya antara 2 antara Jumat 1 dengan Jumat kedua, diberi cahaya sama Allah. Maksudnya apa? Dijaga dianya dari maksiat, dijaga dari perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Insya Allah kalau dia meninggalnya husnul khatimah. Baca ini. Banyak fadilah-fadilah baca surah Kahfi di malam Jumat, banyak banget. Kemudian disunahkan juga memperbanyak baca salawat pada Nabi Muhammad. Di hari Jumat disunahkan memperbanyak baca salawat pada Nabi. Ukuran paling sedikit membacanya 300 kali. Ukuran paling sedikit itu 300 kali. Bebas mau pakai lafaz apa aja kan, tapi yang paling afdal pakai lafaz salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Salawat Ibrahimiyah, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu baca tuh 300 kali di hari Jumat. Baca 300 kali, baca sambil pegang tasbih, tengisang. Harus tuh inti wajibin. Kalau buat al-muslimin wajib baca salawat. Ya. Kenapa tuh? Diwajibkan membaca salawat buat jamaah majelis al-muhsinin, harus minim 300 per hari. Untuk hari Jumat pakai salawat Ibrahimiyah. Gak bisa, salawat yang minim, salawat harus. Salawat harus. Kemudian
Ketika menghadiri Jumat, sunnah mendengar suara khotib, jangan tidur. Dengerin khutbah Jumat, jangan tidur. Ya. Yang nggak dengar, nggak sampai kedengeran, mungkin karena besar masjidnya, tapi udah memenuhi syarat 40 orang udah dengar. Jangan ngomong minim. Jangan ngomong atau dia berzikir atau dia bersalawat. Nah itu dia kalau ada yang kata siapa tuh si Bilal, kalau lagi khutbah Jumat dia ngomong maka pahalanya gugur. Iya, kalau lagi ada khutbah dia ngobrol, ya itu yang udah nggak dengerin dia ngobrol, itu yang bikin gugur. Maksudnya nggak dapat pahala apa-apa. Kemudian sunnah ketika masuk masjid itu salat tahiyatul masjid. Di rakaat pertama yang dibaca habis Fatihah surah Al-Kafirun, di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Setiap masuk masjid tuh baca tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu salat apapun, salat sunnah. Karena sendiri masuk masjid salat duha itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu salat sunnah di dalam masjid. Jadi sebelum ente pas masuk masjid, ente jangan langsung duduk. Salat 2 rakaat, walaupun nggak salat tahiyatul masjid, salat sunnah rakaatain itu tahiyatul masjid. Salat sunnah rakaatain itu tahiyatul masjid, paham? Itu tahiyatul arti penghormatan kepada masjid. Bukan usul sunnah tahiyatul, boleh juga, apa-apa. Seandainya ente nggak sebutin tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Usolli sunnatul duha, misalkan di waktu duha. Usolli sunnatul duha rakaatain. Pas masuk masjid dia salat duha. Itu tahiyatul masjid. Jadi penghormatan kepada masjid adalah dengan salat 2 rakaat, salat apapun. Gak bisa salat bed, gak bisa salat sunnah. Mungkin di majelis atau apa ada penggantinya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Kedengeran nggak di belakang? Enggak. Makanya tutup aja, tutup. Yang putih. Agak maju lagi, agak maju. Ana sebenarnya mau pakai speaker. Cuman yang bikin speaker ini bukan bikin apa? Yang nyeting suka telat, malas Ana. Paham enggak? Lu menjelaskan gue semuanya. Yang nyiapin aneh. Yang ngerapiin aneh, yang bersihin aneh, yang hikmat nggak ada. Paling anak-anak media doang. Kalau udah ada yang diain nyiapin semuanya kan enak. Ya kan? Lu kan orang-orang soleh semua. Masya Allah. Kalau misalkan udah ada siapin, ada yang nyeting, datang sebelum ini udah enak, kan enak gitu ya. Ini gebak dulu, malas ini. Kedengeran nggak di belakang? Tutup aja. Nah, tutup ya. Tutup satu ya, satu. Dorong ya. Nah. Jadi pas sholat Jumat tahiyatul masjid baca di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah. Nih. Terus disunnahkan juga sholat sunnah 4 rakaat dengan 1 salam. Maksudnya 4 rakaat itu 1 salam, nggak dijeda dengan 2 salam. 2 salam ya, kalau 2 salam 2 rakaat. Kalau 1 salam berarti 4 rakaat itu 1 salam. Nggak pakai tahiyat awal. Rakaat pertama berdiri, dari rakaat kedua berdiri lagi ke rakaat ketiga, rakaat keempat baru tahiyat 1 salam. Habis tahiyat baru salam. Ini sunnah. Kemudian setiap habis baca Fatihah baca kulhu 50 kali. Setiap habis baca Fatihah baca Al-Ikhlas 50. Ini sunnah nih. Disebutkan di kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali. Barang siapa yang melakukan tadi sholat sunnah 4 rakaat 1 salam setiap habis baca Fatihah 50 surat Ikhlas, 50 surah Ikhlas, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan dilihatkan surga untuknya.
Allah akan memperlihatkan dia surga untuk nggak meninggal kecuali dia dilihatin surga sama Allah. Buat ente tuh mati, amalin. Jadi sebelum Jumat atau pas Jumat tuh ada gobliyah lah, anggap salat gobliyah. Kalau nggak sempat juga gobliyah, ente pas hadir Jumat tuh salat sunnah 4 rakaat. Makanya datang agak cepetan. Sholat 4 rakaat 1 salam, setiap habis baca Fatihah baca kulhu 1 rakaatnya 50 kah? Berarti berapa kulhu tuh? 200 kulhu. Baca, diamalin. Kemudian sunnah juga kalau bisa di hari Jumat tadi pagi-pagi, makin pagi di subuh lebih bagus. Jangan diundur, malah nunggu khutbah. Antara belum azan, belum jangan dibiasain kayak gitu. Datang nggak ada kosong itikaf di masjid, makin pagi makin bagus. Tazkir pagi-pagi, habis subuh nggak kemana-mana, habis Jumat baru pulang, ahsan. Harus dicoba, harus nggak dilatih. Jangan dibiasain antara kalau kita kan ntar belum azan, udah azan khutbah, baru khutbah pertama, khutbah kedua, baru model begini, mau deket sama Nabi, mimpi. Jangan dilatih diri kita untuk menjadi orang munafik, jangan. Dia harus pagi-pagi, ini harus ada himmah, harus ada semangat. Biasa, kecuali bagi si khatib atau kecuali bagi si yang bakal jadi khutbah, sebenarnya belakangan. Tapi kalau buat makmum lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Panjang sih kalau dibahas, banyak jam-jamnya. Terus memperbanyak doa. Ya. Kemudian, habis salat Jumat ngapain aja? Ini penting nih. Dianjurkan setelah salat Jumat membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Dan disunnahkan tadi lebih utamanya baca surah-surah tadi, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini posisi duduk kita jangan berubah. Tetap dalam keadaan tahiyat dan jangan ngomong. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang setelah salam daripada sholat Jumat dan sebelum merubah posisi kakinya membaca surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali semua tadi, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan akan diberi pahala sebanyak hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain akan dijauhkan dari keburukan sampai hari Jumat berikutnya. Ada riwayat yang lain, sebelum dia berbicara maka dia dijaga oleh Allah agamanya, hartanya, keluarganya dan anaknya. Baca itu. Tapi kalau di habaib baca itu semuanya. Kalau di sini kagak, buru-buru. Assalamualaikum. Udah ngerasa cukup daripada zikir amalan. Padahal bagus. Kayak ini kalau misalnya besok jadi imam, jangan ater sholat imamnya. Jangan pernah tinggalin ini. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Tarbet makmumnya kabur, bodoh amat. Memang dia diusir dari rahmat Allah. Ngapain lu pikirin makmum? Lu sendiri yang mau ikut, yang nggak ikut bodoh amat. Penting dibaca. Paham ya? Orang makmum ada apa ya makmumnya nggak beres berarti. Kalau setiap habis sholat Jumat langsung kabur, langsung diri, nggak pakai doa lagi, nggak pakai zikir, kacau balau. Ini nggak menghormati hari Jumat namanya. Baca, imamnya nggak baca, langsung ente baca. Jadi jangan merubah posisi duduk. Dibaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baca itu, sayang, fadilahnya bisa banyak.
Kemudian nih dihafalin juga nih doa. Habis baca zikir tadi, nanti baca doa ini 4 kali. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud al-ghina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman. Baca 4 kali. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Ini baca 4 kali. Barang siapa yang melakukan itu rutin, Allah akan mencukupi dia. Ya, dicukupi, diberi kekayaan kepada makhluknya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Punya utang ke Allah lunas. Punya ada hajat, Allah cukupin hajatnya. Itu doanya tadi itu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud al-ghina bi halalika nahra an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa fadlika amman. Tapi foto nanti di-share. Ya, amalin itu dibaca. Kemudian baca lagi ada zikir ya kafi ya muni ya fattah ya razak 7 kali. Kemudian baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa habis Jumat dia baca zikir subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, maka dosanya dia akan diampunin. Dosanya dia akan diampunin 100.000 dosanya. Dia punya dosa 100.000 diampunin. Kalau dia baca habis Jumat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Dosa dia 100.000 diampunin sama Allah. Bahkan kedua orang tuanya 24.000 dosa diampunin. Kalau orang tuanya punya dosa 24.000 diampunin dosanya. Nanti birrul walidain. Baca itu. Apalagi ditambah Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nanti jadiin wirid setiap hari. Nanti birrul walidain sama orang tua. Niatin orang tua, bukanlah bapak ibu kita aja, mertua kita juga orang tua, guru kita orang tua juga, niatin. Makin besar nanti pahalanya. Kemudian dianjurkan juga baca doa setelah salat Jumat sebanyak 70 kali. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Yang baca itu 70 kali setiap habis Jumat, tidak lewat 2 Jumat kecuali Allah akan mencukupi rezekinya dia. Amalin dibaca ya. Kemudian ada lagi bacaan, dianjurkan baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Habis baca Al-Ikhlas 100 kali, baca salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Kemudian baca doa di bawah ini 70 kali. Apa 70 kali tadi doa tadi? Allahumma qini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Yang baca tadi, baca Al-Ikhlas 100 kali, salawat 100 kali, kemudian baca doa tadi 70 kali. Insya Allah rezekinya bakal dicukupin sama Allah. Kebutuhan dia bakal dicukupin sama. Kalau seandainya dia punya hajat, Allah akan kasih kabul hajatnya tadi. 70 di akhirat dan 30 di dunia. 70 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia. Apa hajat ente di akhirat? Coba ente pernah nggak nata hajat anak di akhirat apa ya? Oh, kumpul sama Nabi. Tulis. Kumpul sama sahabat Nabi, kumpul sama keluarga Nabi. Apa? Bingung kan ente? Oh, pengen kumpul ngelihat sama Allah. Hajat akhirat ente, anak pengen kumpul sama keluarga di akhirat, anak pengen kumpul sama teman-teman. Tulis 70 hajat tadi apa? Hajat ente di dunia apa? Jangan duit ente, rezeki ente udah ditanggung sama Allah. Hajat ente di dunia apa ya Allah? Hajat anak di dunia selalu anggota tubuh anak dalam Engkau ridhoi. Selalu anak semangat dalam menghadiri majelis, selalu anak semangat dalam ibadah. Wafatkan anak dalam keadaan husnul khatimah. Kagak. Ya utang bolehlah, kalau ente punya utang ya Allah, utang gak lunas gimana caranya biar lunas? Ya. Jangan 30 hajat tadi dunia semuanya. Allah rezeki lancar, duit tiap hari 1 juta. Udah jangan digede kayak gitu. Hina ente. Minta yang mahal. Minta yang mahal. Terus disunahkan juga baca doanya tahu bener apa enggak nih Abu Nawas, tapi enggak disebutin ya Abu Nawas.
ilahi lastu apa gimana? Nah itu ilahi lasturil firdausi ahla. Ini baca 5 kali. Dianjurkan. Bagus sekali. Ilahi lasturil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini, wahai Tuhanku, aku ini sebenarnya nggak pantas masuk surga Firdaus. Walau aku ala naril jahannam, tapi aku juga nggak kuat atas dahsyatnya neraka jahannam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berilah aku taubat. Terima taubatku, ampuni dosaku. Fa innaka ghafurudz dzambil 'adzim. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dari segala dosa yang besar. Dibaca 5 kali. Yang selalu membacakan 2 bait syair tadi setiap habis Jumat, insya Allah Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam secara yakin. Maksudnya husnul khatimah. Di kitab Anatul Talibin tuh ada. Bukannya nyanyi-nyanyi, itu doa. Dibaca 5 kali. Wallahu a'lam bis. Wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Halaman berapa ini? 298. 298. 298. Yang mana? Nomor berapa? 16. Hah? 16. 16. Yang di belakang jangan ngobrol ya. Di antara orang tua mendidik anaknya tadi apa? Nomor 16, memberikan mushaf khusus untuk dihafalkannya. Beliin anak tadi mushaf Al-Quran khusus. Dan di antara kiat untuk anak cepat menghafalkan Al-Quran adalah memberikan Al-Quran tertentu dan bukan berganti-ganti Al-Quran yang dihafalkannya. Jadi satu kitab aja dibeliin khusus buat dia ngapalin. Jangan nanti Quran ini dibeliin, besok dipinjam diganti dengan yang lain. Karena apa? Setiap buku yang kita baca berbeda bukunya, itu akan merusak pola hafalan kita. Kita ngapalin buku ini, yang kita hafalin alenianya ini, halaman sekian, draftnya begitu yang dihafal. Tapi kalau dirubah lagi, berubah kacau hafalannya nanti. Sama juga begitu kepada anak. Kalau ngapalin Qurannya satu aja udah, khusus buat dia. Karena hafalan anak tersebut akan terkait dengan peletakan ayat di awal lembar, atau di akhir lembar, atau di pertengahannya. Dan bisa jadi kalau mengganti Al-Quran yang lainnya, maka susunan ayat seperti yang dihafalkan itu tidak sesuai dengan apa yang dihafalkannya. Dan itu akan menjadi hafalannya rancu. Oleh karena itu hendaknya diberikan satu macam saja mushaf untuk digunakan menghafal Al-Quran tersebut. Satu mushaf aja satu Al-Quran, khusus buat hafalannya. Yang ke-17, memulai hafalan dari semenjak pagi, dan termasuk cara yang membantu anak membaca Al-Quran adalah memulai hafalan di masa pagi hari. Karena pada masa pagi hari itu sebagaimana telah disebutkan oleh pakar pendidikan, waktu pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk menghafal dan mulai pelajaran. Pembelajaran, karena psikolog seorang anak itu masih fresh dan juga siap untuk memulai suatu pengaruh. Emang paling enak hafalin pagi hari. Subuh tuh, habis subuh fresh, mandi ya. Tapi kan ngantuk, mandi dulu, makanya jangan begadang. Jadi pas pagi-pagi itu, sejam aja, nggak usah lama-lama, nggak usah sejam, setengah jam aja, itu fresh buat ngapalin. Jangan nanti ngambil ngapalin, ngambil nonton, ya sama aja bohong lu.
Anu dari pagi beb, udah fresh, cuman nggak masuk, sambil nonton lo ngapalin, gimana mau ngapalin? Ngapalin tuh ya jangan sambil nonton, fokus ngadep dinding, ngadep apa kayak kiblat. Paham kok? Tidak beranjak dari ayat sebelumnya pada ayat setelah kecuali setelah kuat hafalannya. Maka hendaknya yang wajib dilakukan yang kedua orang tua ataupun guru yang ingin menghafal Al-Quran kepada anaknya hendaknya tidak berpindah kepada yang setelahnya kecuali setelah benar-benar kita pastikan ayat sebelumnya atau surah sebelumnya sudah dikuasai dengan hafalan yang kuat dengan cara selalu mengulang-ulangnya, karena mengulangi hafalan itu lebih sulit daripada menghafal dari awal. Enggak beranjak ke surah yang lain kecuali surah yang sebelumnya sudah hafal kuat lancar. Ayat juga begitu. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jangan langsung alladzi khalaqal mauta, inti lancarin dulu tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ulangin sampai kapan? Sampai lancar. Udah lancar, ulangin lagi jadiin wirid, jadiin zikir. Jadiin aurat, ulang-ulang terus sampai 1000 kali kalau perlu. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli tabarakalladzi biyadihi. Enggak apa. Oh, dibilang lemot, bodoh amat. Itu bukan lemot, justru itu buat menajamkan hafalan ki. Alladzi khalaqal mauta wa udah hafal lancar tabarakallah, baru nanti lanjut ayat setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah lancar, ulangi lagi dari awal. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Itu cara ngapalin, ini mah kagak. Udah main lewat-lewat aja. Oh gini, besok lupa loh. Ayat pertama diulangin 100 kali, ayat kedua diulangin 100 kali, terus ayat pertama dan kedua diulangin 100 kali. Begitu cara ngapalin. Ya, diulang, tidak melewatin ayat sebelumnya kecuali sudah lancar. Baru berpindah. Begitu juga surah. Surah Al-Ikhlas mau ke Al-Falaq, Al-Ikhlas lancarin dulu. Baru pindah surah Al-Falaq. Yang ke-19, hendaknya memulai hafalan dengan doa. Di antara sopan santun dalam menghafalkan Quran yang ditetapkan oleh para ulama adalah membiasakan anak tersebut sebelum memulai hafalan Quran dengan membaca doa basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diajarin anak sebelum belajar ya, baca doa, baca hamdalah, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa di bawah ini, bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma inni astaghfiruka ma hafidtu farudda ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ya. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah aku menitip kepadamu apa yang aku hafal. Kembalikan hafalanku tadi kepadaku ketika aku butuh hafalan tadi. Itu doanya. Itu doa buat ngapalin. Baca basmalah, baca hamdalah, baca salawat biar berkah. Yang kemudian yang ke-20, menjauhkan dari hal-hal yang melalaikan. Maka hendaknya orang tua atau guru ketika hendak menghafalkan anaknya Al-Quran, jauhin anak-anak tadi dari hal yang menjauhkan dia dari konsentrasinya dari hafalan. Misalnya jauhin dari tempat-tempat keramaian, menghindarin dari lagu-lagu, video yang tidak mendidik, acara televisi dan sebagainya. Pengen anaknya ngapalin Quran tapi dikasih fasilitas. Ada PS5, ada HP, ada musik, ada game. Gimana mau ngapalin tuh anak, buyar otaknya. Taruh di tempat ruangan khusus kosong. Kasih waktu dia buat ngapalin. Karena kalau ente nggak begitu, ya pikirannya kacau nanti. Ya itu juga kalau mau ngapalin anak, kenapa ya? Ente harus tahu diri, posisi ente, kondisi ente mau ngapalin. Nah kalau mau ngapalin, kalau Habib dulu, Habib. Karena kalau dulu ngapalin, kalau mau cepet, ngadep kiblat, ngadep dinding. Fokus, nggak usah apa, fokus, bener-bener fokus, cepet. Tapi kalau ente ambil ngapain, lama. Kenapa? Apa yang kita lihat nanti terekam di dalam otak. Gabung dengan hafalan kita. Kecuali ente ke Imam Syafi'i, kayak si Alvin ya boleh lah ya. Potong pin, rambut lu pin, panjang itu ya. Nggak dipotong ya. Iya, potong rapiin nanti ya. Kalau jendol sebelah. Paham ya? Baik.
Kemudian mengatur pola waktu yang tertentu di dalam menghafal maupun mengulang hafalan Quran, dan ini sangatlah penting. Memberikan jadwal yang sangat ketat untuk anak tersebut menghafalnya, walaupun tanpa ada paksaan dan sanksi ataupun kekerasan. Karena hal itu sangat mungkin membantu. Misalnya 1 bulan anak harus menghafal 1 juz, tiap hari dia harus menghafalkan 1 halaman. Jadi ditertibin. Nah, kamu 1 hari harus hafal 10 ayat misalkan, atau 1 halaman, atau 1 bulan minim 1. Jadi mereka itu terprogram. Karena anak kecil itu ya mereka nggak bisa memprogram dirinya sendiri. Kita sebagai orang dewasa yang bisa memprogram mereka. Kamu harus hafal ini hari ini, kamu harus hafal ini, kamu harus hafal ini. Kitanya harus rajin orang tua tadi. Ya. Kemudian membatasi anak yang menghafal Al-Quran. Di dalam menghafal Al-Quran dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Maka bukan termasuk membantu hafal Al-Quran jika menghafal Al-Quran terdiri daripada anak-anak yang jumlahnya banyak, karena hal itu akan mengganggu. Jadi misalnya hanya 5 orang tiap guru, atau 5 orang dipisah-pisah di lain tempat, dan yang seperti itu akan membantu kepada masing-masing dalam menghafal. Jadi kalau emang itu benar-benar serius mau jadiin anak tadi hafal Al-Quran, anak tadi kalau bisa jangan digabungin rame-rame, ngapalin 20 orang juga nggak bakalan. Cari yang kelasnya dari itu dikit, kalau perlu 1-2 orang, biar fokus. Kalau rame-rame nggak bakalan fokus. Ya. Kita selesai ini. Dari kemana-mana nggak selesai. Kemudian memperbantukan anak yang lain dalam menghafal Al-Quran. Maka hendaknya dalam menghafal Quran yang baik dan yang tepat adalah ketika murojaah, mengulang hafalan Quran. Begitu pula ketika memulai, hendaknya kita jadikan salah satu anak didik kita atau anak yang menghafalkan supaya dia mendengar dan dia membenarkan atau menyalahkan. Yang semacam itu akan lebih menguatkan hafalan daripada anak-anak tersebut. Kalau dia udah hafal misalkan, ini anak udah hafal baca Al-Ikhlas, udah hafal baca Al-Fatihah, suruh dia nyimak temennya, biar apa yang dibaca oleh temannya tadi benar atau salah dia tahu. Dan itu sama dengan mutolaah, murojaah, ngulangin pelajar. Nah, inti hafal nih, inti hafal surah Yasin atau surah Waqiah, itu sudah hafal. Teman inti belum hafal, dia mau nyetoran, inti simak. Dengan inti menyimak dia tadi itu sama aja inti murojaah, ngulangin hafalan inti. Paham ya? Kemudian memberikan apresiasi sebagaimana sudah dijelaskan di awal, memberikan penghormatan, apresiasi terhadap anak yang sudah hafal Quran atau setelah hafal Quran bagian-bagian atau juz tertentu yang telah diwajibkan kepadanya, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepadanya. Hal itu akan membuat motivasi untuk anak tersebut cepat menuntaskan hafalan dalam Al-Quran. Dikasih apresiasi, selamat ya nak, masya Allah, barakallahu fik, kasih hadiah, kasih kado, pakai agar anak tersebut ada semangat gitu loh. Oh, gue dihargain nih, saya dihargain. Yang kemudian selanjutnya, kedua orang tua selalu berdoa. Nah, ini penting nih. Kadang kita kepengen anak kita hafal ini, pengen berhasil, tapi orang tua nggak pernah doain anaknya. Doa buat anak bakhil, pelit. Doain nanti punya anak. Begitu pula kepada guru yang menghafalkan anak didiknya, gurunya yang doain. Jangan anaknya udah nggak didoain, guru nggak didoain, doain juga gurunya. Agar memohon pertolongan dari Allah, karena tanpa hidayah dan inayah dari serta taufiknya, tidak mungkin seorang anak dapat menghafalkan Quran. Maka hendaknya kedua orang tua bersedekah, niatkan untuk supaya anaknya tersebut hafal Quran. Sedekah masjid, sedekah ke majelis, sedekah ke pondok, sedekah ke orang, niatin apa? Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan anak-anak hafalannya lancar, anak-anak menjadi anak yang soleh, anak-anak menjadi anak yang manfaat, anak-anak menjadi anak yang dibanggain oleh Nabi. Begitu niatin, niat buat anak. Begitu pula selalu berdoa setiap habis sholat 5 waktu, ya, di waktu-waktu ijabah, di tempat yang digabulkan. Ya, setelah habis sholat 5 waktu, di waktu-waktu ijabah, waktu misalkan bainal maghrib wal isya, misalkan waktu tahajud. Anak jangan dilepas dari doa. Anak jangan dilepas dari doa. Beb, anak belum punya anak, nggak apa-apa. Ente walaupun belum punya anak, ente doain. Ente juga nggak tahu kalau ente siapa yang baru nikah. Siapa yang baru nikah di sini? Misalkan siapa nih, Diki, jangan Diki dah. Misalkan ada lagi Kaisar, ada namanya Kaisar baru nikah. Pas lagi hamil istrinya dia mati.
Ketemu nggak sama anaknya? Ketemu nggak? Ya mati, kagak ketemu on. Tapi gara-gara dia doa buat anaknya dari sebelum nikah, tapi kan dicatat sama Allah. Itu berkat doa abah lu dulu tuh pas waktu ibunya lagi hamil, waktu dia lagi bujang. Allah catat di apa sulbi ayahnya tadi keturunan yang bakal dihamilin oleh istri. Doa ente walaupun nggak punya anak, doa buat anak. Siapa tahu berkat doa ente jadi punya anak nanti. Doa. Ya Allah jadikan anak keturunanku nanti, ya Allah anak-anak yang soleh soleha begitu. Jadikan hafalannya kuat, manfaat. Pas lagi ziarah doa juga buat anak. Terus doakan hafal Al-Qur'annya dengan cepat serta berguna baginya kelak nanti. Maka dengan kiat-kiat tersebut di atas akan memudahkan anak tersebut untuk menghafal Al-Qur'an. G. Bahaya televisi terhadap anak. Wallahu a'lam bishawab. Manhajus Sawi kita baca sedikit ya. Halaman berapa nih? Sembilan Romawi. 9 Romawi. Ya. Biografi penulis. Ya. Ya. Biografi penulis benar. Ya, Bu. Udah ketemu belum? Tahu nggak 9 Romawi? Ya. Itu 10 kok. Hah? Eh 10. Emang 9 yang mananya? Menuntut ilmu. Oh, menuntut ilmu dan guru-guru beliau. Ya ini Habib baca, ini kita syarat aja ya. Nanti ente di rumah baca sendiri, ulangin lagi, baca lagi, ulangi. Walaupun berkali-kali nanti nggak ada ruginya. Ente nanti bakal termotivasi dengan Habib Zain pengarang ini. Masya Allah ya. Kadang kita baca lupa gara-gara kita nonton film, lihat yang lain. Tapi kalau ente baca ulang lagi, ente nanti cinta kepada ulama itu loh. Nah ini kita lihat nih, menuntut ilmu dan guru-guru beliau. Gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Guru-guru beliau. Beliau menuntut ilmu di kota Tarim. Beliau dengan gigih dan sungguh-sungguh mengerahkan totalitasnya untuk menuntut ilmu dan bertalagi. Talagi itu ketemu kayak kita sekarang nih. Berpindah dari satu madrasah ke madrasah yang lain. Seraya mengunjungi persatu peninggalan-peninggalan salaf yang diberkahi, khususnya di Rubat Tarim. Rubat adalah lembaga pendidikan semacam pondok pesantren. Rubat Tarim itu pondok pertama di Tarim. Ya, yang digagas oleh Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Sebelum ada pondoknya Habib Umar, udah lama tuh. Ratusan tahun. Beliau taklim di Rubat sana. Di sana beliau mempelajari berbagai kitab fikih kepada Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar nih. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dalam bimbingan beliau pula penulis menghafal kitab Sofwatul Zubat, ya, karya Imam Ibn Susran, dan Al-Irsyad karya Asyraf Ibnu Mugri sampai bab jinayat. Bab jinayat tuh tentang kisos, tentang hukum maling, hukum zina, hukum kalau orang rampok, menganiaya gimana itu jinayat. Nanti ada tuh, fikih kan macam-macam, ada ibadah, ada munakahat, ada muamalat, ada zina, ibadah yang lagi kita pelajarin. Munakahat pernikahan sudah kita bahas di kitab sebelumnya. Muamalah belum, jinayat belum, ya. Oke, fikih itu panjang. Beliau Habib Zain ngapalin kitab Zubat tadi atau kitab Sofwatul Zubat itu ada 1000 bait syair. Ya, 1000 bait ya, syair. Itu dihafalin, mutun, matan. Ada 1000. Mencakup isinya fikih semuanya, dan itu wajib dulu di pondok. Itu wajib di pondok. Kalau yang tamatan pondok hafal semua. Ini itu jangan remehin anak pondok.
Anak kuliah belum tentu kuat, anak kuliah ngapalin. Anak pondok hafalan semuanya dulu. Kitab Habib hafalan, kitab-kitab pun dihafalin semua. Ya, didikan salaf tuh. Orang dulu lebih dahsyat aja zaman Habib Zain. Gak ada komputer, gak ada laptop, sistem hafalan. Kemudian Al-Irsyad Kyai Asyaraf Ibnu Mugri sampai bab jinayat, mendalami ilmu waris dan bab nikah. Sebagian kitab Al-Minhaj, ada beberapa kitab ilmu tasawuf, ilmu al-falak, dan menghafal syair Hidayatus Shadiq karya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang orangnya Arhamar Rahimin ya, Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi beliau punya susunan syair nama Hidayatus Shadiq, banyak, ada ratusan ribuan mungkin dihafalin sama Habib Zain. Kemudian dari Habib Umar bin Ali Al-Kaf, penulis pelajaran ilmu nahu, ma'ani dan bayan. Ente nahu aja nggak belum, apalagi belajar ma'ani, apalagi bayan. Luas ilmu, masih mau malas hadir majelis ta'lim. Membaca kitab Mutammim al-Jurumiyah, menghafal kitab Alfiyah karya Ibnu Malik, ini ada 1000 bait, dan mempelajari permulaan syarahnya. Dalam ilmu fikih beliau belajar kepada Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Mahfud bin Salim Az-Zubaidi ini orang-orang situ kalau ngapalin nggak pakai buku, nulisnya di atas batu. Jadi misalnya sekarang nih pelajaran, ente harus siap-siap konsentrasi. Apa yang anda sampaikan nanti harus dihafal. Kalau ente mau nyatet di batu, keren nggak? Ada kayak gitu, berarti mereka otaknya kayak komputer, hati mereka bersih. Benar-benar mereka buat belajar gitu. Dan belajar juga dalam ilmu fikih selain kepada Syekh Mahfud bin Salim Az-Zubaidi, kepada Mufti Tarim Syekh Al-Faqih Salim bin Sa'id Bukayyir Bagistan. Nih, gurunya Habib Zain. Bukan Habib, Syekh. Penulis mengkaji kitab Mulhatul I'rab karya Al-Hariri kepada Habib Salim bin Ali Al-Khirib. Penulis juga mempelajari usul fikih. Dan Syekh Fadal bin Muhammad Bafadal dan Habib Abdurrahman bin Hamid As-Sirri. Pada keduanya beliau membaca kitab Matan Al-Waraqat. Ente udah berapa kitab baca? Hah? Lu mau hayal jadi wali, mau jadi ulama, udah berapa kitab? Hadir majelis aja boro-boro rajin. Panjang nih, mau dekat sama Nabi, ilmunya mahal. Lihat tuh, ini kita baca ini motivasi. Ya Allah, ternyata begini mereka jadi ulama ya, nggak gampang gitu loh. Jangan ngelihat sekarang aja, ente ngeliat Habib Umar rame nih, Habib Yum, Habib Ali Jufri, Habib Taufik. Lihat awalnya gimana mereka gitu loh. Kalau Al-Quran ya sudah dibabat dari kecil, udah makanan amunisi yang wajib gitu loh. Selain itu penulis juga selalu menghadirin majelis Arif Billah Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin dan roha-rohanya, madras kajian ilmiah. Madras itu kajian ilmiah, kayak kita madras juga bisa disebutin madras di Rubat ya, Rubat Tarim, Pondok Rubat Tarim, serta majelis Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu an. Hadir majelis. Penulis juga udah belajar, udah ngapal khusus, hadir majelis lagi. Majelis yang dihadiri majelis ilmu lagi. Nggak ada majelis goyang-goyang, nggak ada. Joget-joget nggak ada. Majelis nggak ada di goyang-goyang di, paham ya? Yang dipelajari majelis ilmu, majelis salaf. Penulis menimba ilmu juga kepada Al-Barakah Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Penulis seringkali mengunjungi beliau dan memperkuat banyak ijazah dari beliau. Penulis juga, yang maksud penulisnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya. Habib Zain juga belajar kepada Al-Ghurwa Al-Musnid Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil dan Al-Barakah Al-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Pada beliau penulis yaitu Habib Zain mengkaji kitab Al-Arba'in Al-Asal karya Imam Ghazali. Penulis juga belajar kepada guru-guru lainnya. Maksud penulis, kalau Habib sebut di sini sebut nama penulis yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semua guru itu memuji beliau, dipuji pada memuji Habib Zain.
kemusliman di antara kawan-kawan sejawatnya, dan kebaikan adab, suluk, dan akhlak beliau. Penulis seringkali meminta ijazah kepada banyak guru-guru beliau dari kalangan dari tokoh Bani Sadah Ba'alawi. Sadah nih disebut Sadah, jamaknya daripada Sayyid. Jamaknya daripada Sayyid. Sadah Ba'alawi, Sayyid ya, pemimpin habaib di Ba'alawi. Ba'alawi keluarganya Ba'alawi. Atau ulama dunia Islam lainnya. Di antara pujian tersebut yang memuji Habib Zain siapa? Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, Al-Allamah Habib Ahmad bin Musa Al-Habsyi, Al-Allamah Muhaddis Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang di Mekah tuh. Yang kita baca kitabnya Sayyid Muhammadnya. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas, Sayyid Muhammad Ali bin Abbas ini abahnya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian Al-Allamah Ad-Da'i Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith, Al-Qudwa Al-Habib Ahmad Al-Masyhur Al-Haddad. Habib Ahmad Al-Masyhur Al-Haddad nih ada nih kalau dilihat di YouTube. Beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, alim insyaallah. Beliau dakwah ke Afrika, ribuan orang masuk Islam. Muji Habib Zain bin Smith. Kemudian Al-Qudwa Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Gutub. 2 tahun jadi Gutub, meninggal. Intinya dapatin tapi nggak ngeliat, tapi itu tahu. Ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, gurunya Habib Taufik juga, gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya para habaib yang sekarang ada, gurunya Habib Zain juga. Kemudian Ad-Da'i Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar bin Hafid. Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Hasan Syatiri, anaknya Habib Abdullah Syatiri yang punya Ribat Tarim. Syekh Umar Al-Haddad, Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, dan ulama-ulama lainnya. Biografi guru-guru di atas secara terperinci dalam kitab kumpulan sanad dan guru beliau. Tadi guru-guru beliau ya, yang beliau banyak minta ijazah kepadanya. Insyaallah. Tadi guru-gurunya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Penulis Habib Zain menghabiskan waktu 8 tahun untuk menuntut ilmu di kota Tarim. 8 tahun itu beliau lalui dengan penuh keseriusan, kesungguhan, dan totalitas dalam mencari ilmu dan mereguknya dari sumber ilmu yang tawar dan bersih. Dari kota yang terkenal dengan keberkahannya yang melimpah ruah serta banyaknya ulama serta orang saleh di dalam, di samping kemuliaan lain dengan keberadaan makam-makam para wali, peninggalan-peninggalan salaf serta tanah-tanah yang penuh keberkahan. Kota Baidaq dan Habib Muhammad Al-Haddad, wallahu a'lam bis.